Shalom Jemaat JKI Penuai, apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Amin. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita yang membuat hidup itu menjadi rumit. Dalam Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau saja kita selalu berusaha bersikap sederhana dalam segala hal, maka kebahagiaan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kembali kita bertemu lagi pada siang ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan JKI Penuai Bolonggor. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan dalam ibadah ini, sebab Engkau terlebih dahulu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami hari ini in the name of Jesus. Amen. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini mari kita sama-sama lebih semangat lagi memuji dan meninggikan Allah kita yang baik. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
Terima kasih Tuhan. Sekarang kita siap untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan biarkanlah Tuhan yang berbicara dalam hidup kita hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Ada indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Ada indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Ada indah bagimu. Ada indah bagimu. Ada indah bagimu. Terima kasih. Ada indah bagimu.
Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara Tuhan lewat firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah tanah kami Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hamba-Mu hikmat Tuhan, menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu yang pasti akan memberkati setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, minta pengurapan yang baru, Engkau menyederhanakan setiap perkataan yang ada sehingga firman-Mu sampai ke dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih, kami mematahkan segala kuasa kegelapan yang mencoba mengarahkan pikiran kami kepada hal yang lain. Tapi kami boleh konsentrasi belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Ini masa-masa di mana kita akan memperingati Natal bersama. Saya percaya semua kita excited akan hal itu. Setiap kali kita masuk di dalam bulan-bulan Natal, banyak sekali hal-hal yang sering kita dengar, yaitu tentang kabar jangan takut. Kabar itu dibawa oleh malaikat Tuhan kepada gembala, kepada orang Majus, kepada Yusuf, kepada Maria. Tetapi hari ini saya tidak akan membicarakan akan perkara Natal itu, tetapi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Tuhan itu bercampur tangan atas kehidupan kita ketika kita mengalami apa yang disebut dengan rasa takut. Sebab banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita ini bisa mengalami ketakutan. Berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang ketakutan tentang masa depannya. Ada orang yang ketakutan tentang kesehatannya. Ada orang yang mengalami ketakutan karena situasi ekonomi yang ada. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan khususnya di saat-saat seperti saat ini. Di zaman akhir memang akan terjadi banyak kesusahan. Tapi percayalah bahwa di dalam segala sesuatu itu Tuhan memiliki campur tangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak melihat satu kisah, yaitu tentang Daud, di mana dia juga mengalami ketakutan. Walaupun dia adalah orang yang dikatakan sebagai penyembah Tuhan, suka bermazmur bagi Tuhan, bahkan dikatakan dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Daud juga pernah mengalami hal yang sama tentang apa yang kita alami hari-hari ini, yaitu rasa takut. Buka bersama dengan saya 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-15. 1 Samuel pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-15 mulai. Dikatakan seperti begini di ayat 15. Daud takut, gitu ya. Kenapa? Karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami ketakutan. Ya. Karena apa? Karena dia bersama dengan orang-orang yang dibawanya sekitar 600 orang. Mereka lari karena apa? Karena Saul ingin mencabut nyawanya. Karena Saul ingin membunuhnya. Saudara, kita kalau saudara melihat keseluruhan dari pasal 1 Samuel pasal yang ke-23, kita melihat sudah di ujung tanduk. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan orang yang dipilihnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang ke-16 dari 1 Samuel pasal 23, dikatakan begini. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud
kepada Allah. Bersyukur ada sahabat yang namanya Yonatan. Kita melihat saudara, Yonatan datang untuk menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Lawan daripada ketakutan itu sebetulnya adalah percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan semakin kuat, maka itu akan les rasa takut kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur Daud memiliki sahabat yang namanya Yonatan. Dia bukan sahabat yang mencelakakan, tetapi dia sahabat yang bisa memberi kekuatan. Itu sebabnya kalau kita ini mau hidup kuat di dalam iman, pilih sahabat yang bisa menguatkan. Jangan cari sahabat yang malah melemahkan. Karena persahabatan yang menguatkan itu akan membuat kita ini semakin hari semakin kuat. Amin. Kalau kita punya teman yang bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya teman bukan memprovokasi kita sehingga kita ini jauh daripada Tuhan. Maka bisa dijamin hidupmu akan mengalami kebebasan yang luar biasa. Mengalami keberanian yang luar biasa ketika menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ngumpul dengan orang-orang yang takut. Kalau kita takut mesti cari orang yang bisa menguatkan kita, ya, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, masalahnya adalah apa sebetulnya yang harus Daud percaya itu, ya. Nah, dari pembacaan kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mundur ke ayat yang ke-14 dari 1 Samuel pasal yang ke-23, dikatakan seperti begini, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu, Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Hal pertama yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus kita percayai dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalahkan rasa takut adalah Tuhan itu yang memegang kendali atas kehidupan anak-anaknya. Tuhan itu yang mengendalikan kehidupan kita. Tuhan itu yang memegang kehidupan kita. Daud ini dicari Saul, saudara. Saudara tahu Saul itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan kalau kita pelajari, kalau kita baca seluruhnya, Daud itu dia ada di satu pegunungan, dia semakin naik. Sementara Alkitab mencatat Saul dengan tentaranya mengepung itu pegunungan itu dari sebelah kanan, sebelah kiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dia terkepung, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Semakin mereka naik, sudah nggak mungkin kan Daud akan lari kemana, ya toh? Waktu itu mungkin tidak ada gantole, nggak ada apa, saudara ya. Jadi ya pasti ketangkap, dan memang sudah hampir ketangkap. Alkitab mencatat itu sudah sedikit lagi ketangkap. Tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Oh, ceritanya luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Manusia seringkali tidak tahu bahwa punya Tuhan yang hidup itu, maksud saya anak-anak Tuhan, punya Tuhan Allah yang hidup itu sekaligus Tuhan yang akan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Artinya yang memelihara kehidupan kita itu ya tangan Tuhan yang kuat itu. Nah, ini yang harus kita percayai dalam kehidupan kita. Sebab begitu kita percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang mengendalikan hidup kita, maka kita tidak takut dengan apa yang sedang kita alami. Banyak orang merasa bahwa banyak kebetulan terjadi di dalam kehidupannya. Oh, sudah nyaris tidak sanggup, kemudian sanggup. Oh, ini namanya bejo. Oh, namanya ini hoki. Oh, namanya ini untung. Bukan. Sebagai orang percaya kita tahu bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Kalau ada hal yang nyaris-nyaris sedap begitu, itu karena kendali Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Masih banyak juga anak-anak Tuhan yang memegang tradisi, sehingga banyak sekali rasa takut yang terjadi karena tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan adat seringkali mendorong kita atau membawa kita kepada hal-hal yang sepertinya menakutkan, ya toh? Oh, kita kalau mau beli rumah mesti hong shui-nya bagus, harus feng shui-nya bagus.
Waduh, begitu memasuki rumah yang baru, oh anaknya sakit panas, waduh ini mungkin salah, harinya masuk, tanggalnya masuk. Atau orang menikah perlu tanggal baik, hari baik, itu semua tradisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar percaya kepada firman Tuhan, bahwa hari-hari anak Tuhan itu adalah hari-hari yang semuanya baik. Karena yang datang dari atas itu semuanya baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan itu memegang hidupnya. Ya. Dia percaya tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Seharusnya hal tersebut juga menjadi bagian kehidupan kita. Kalau Tuhan memegang kehidupan kita, kalau Tuhan memegang kehidupan keluarga kita, kalau Tuhan memegang kehidupan jemaat kita, tidak ada tangan yang bisa menjamah kehidupan kita selain tangan Tuhan. Even COVID saat ini pun terjadi. Saya percaya COVID bukan datang daripada Tuhan, tetapi walaupun itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya seringkali kesusahan, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita justru menjadikan kebaikan buat kita, karena tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Tuhan itu pegang kendali di dalam kehidupan kita sekalian. Daud di ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27 sudah dikepung begitu, tetapi hampir saja ketangkap, saudara. Ada seorang utusan yang lari kepada Saul dan berkata seperti begini, Raja Saul mesti ditarik pasukannya. Kenapa? Karena Yerusalem sedang diserang oleh tentara musuh, oleh orang-orang Filistin. Tepat padahal sebentar lagi Daud akan ketangkap. Mencari Daud atau menangkap Daud bukan perkara yang mudah buat Saul. Kalau mudah sudah ketangkap dulu-dulu. Tetapi karena Daud itu hidupnya dipegang oleh Tuhan, diluputkan dari Saul, nggak bisa dijamah. Sehingga ketika terpaksa atau sudah mepet sekali mau ketangkap, tiba-tiba Tuhan bisa mengubahkan keadaan yang ada, sehingga Saul menarik pasukannya. Kemudian harus mengalahkan tentara musuh yang masuk ke Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan pegang kendali hidup kita, tidak ada tangan yang bisa menjamah hidupmu atau hidupku. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Di ayatnya yang ke-11 dan 12 dari 1 Samuel 23, kita tetap di situ. Daud berkata begini, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangan Saul atau ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel beritahukan kiranya kepadanya hambamu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Saudara, dia tanya kepada Tuhan, Saul itu akan datang apa enggak sih? Ya, orang-orang Kehila ini adalah orang-orang yang ditolong oleh Daud. Ya. Karena orang Filistin menyerang orang-orang Kehila ini, Daud menolong, mengalahkan Filistin, menghalau mereka. Jadi orang-orang Kehila ini adalah orang-orang yang seharusnya berterima kasih kepada Daud. Tapi perhatikan ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, akan mereka serahkan. Perhatikan saudara, banyak orang itu tidak tahu berbalas budi. Orang Kehila ini diserang oleh tentara Filistin, dan biasanya kalau mereka menyerang, kemudian mengalahkan, kemudian merampas. Selalu begitu. Nah, kali ini Daud melihat orang Kehila mau diserang oleh orang Filistin. Dia bersama 600 pasukan yang lain, dia berkata, kita bantu mereka, kita tolong mereka. Saudara, akhirnya orang Kehila ini diluputkan dari musuhnya. Dia diluputkan dari orang Filistin. Tetapi saudara, orang yang sudah menerima kebaikan dari Daud tidak mengembalikan atau tidak berbalas budi
Bahkan ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah orang-orang Kehila ini akan menyerahkan aku dan orang-orangku ini ke dalam tangan Saul? Tuhan berkata, iya, mereka adalah orang-orang yang akan menyerahkan kalian ke tangan Saul. Sakit hati nggak saudara? Kalau saudara jadi Daud melihat orang kayak begini, gemes nggak saudara? Dan Alkitab mencatat bukan hanya orang Kehila, banyak orang-orang di sekeliling Daud itu juga ingin menyerahkan kepada Saul. Perhatikan, hari-hari ini kita nggak bisa melihat orang baik dan orang jahat dengan gampang, loh Bapak Ibu. Ya, di depan kita bisa kelihatannya baik, tetapi di belakang mungkin ngerasani kita, mungkin jahatin kita, mungkin nyakitin kita. Dari mana kita tahu? Orang lain yang memberitahu. Nah, seringkali kita sadar bahwa sekeliling kita ini adalah orang-orang yang banyak tidak baik kepada kita. Take advantage, baiknya ketika mau minta tolong saja. Tetapi lebih daripada itu, selebihnya orang-orang hidupnya tidak baik, menyakiti kita, nusuk dari belakang kita, membicarakan kita di belakang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini zaman akhir dan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Akan banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita, bahkan dari komunitas kita, bahkan dari teman-teman kita, bahkan ada juga dari teman-teman pelayanan kita, berlaku tidak baik di sekeliling kita. Tetapi saya mau beritakan kepada saudara, itu bisa terjadi, tetapi Tuhan kita tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang memperhatikan hidupmu dan hidupku. Orang lain yang mungkin orang dekat kita sekalipun bisa terjadi tidak baik dalam kehidupan kita, karena memang Alkitab berkata, orang-orang akan mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan perkara-perkara yang baik. Memuaskan emosi sendiri, hawa nafsu sendiri, itu yang akan terjadi. Tetapi berita yang baik hari-hari ini, saudara, bahwa Tuhan kita tetap sama. Dia Tuhan yang baik di dalam hidupmu dan di dalam kehidupanku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Kehila pun yang sudah ditolong oleh Daud, dia melakukan yang tidak baik kepada Daud dan pasukannya. Bapak Ibu, tidak usah kita menjadi kecewa ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak baik, atau mungkin teman-teman yang dekat kepada kita tiba-tiba berlaku curang kepada kita. Tidak usah kecewa, karena Tuhan kita, Tuhan yang tetap sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang membuat segala sesuatu bisa berubah menjadi sesuai apa yang menjadi rencananya ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Dia. Kalau ada banyak orang di sekeliling kita yang tidak baik kepada kita, mari kita tetap menguatkan iman percaya kita. Dan kita perlu percayai Tuhan itu baik. Tetap bersyukur sebab Tuhan kita itu baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, itu dasarnya adalah keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita melakukan banyak perkara dalam kehidupan ini, baik itu kehidupan sehari-hari maupun kehidupan pelayanan, saudara, kalau kita mendasari bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita, kita tidak akan menjadi mudah kecewa. Walaupun orang-orang sekeliling kita atau semua di sekeliling kita mendatangkan kekecewaan, tapi kita tetap pegang kuat bahwa Tuhan kita itu baik. Perhatikan tadi contohnya Daud dan orang Kehila. Daud mati-matian tuh bersama dengan 600 pasukan yang ada untuk melawan orang Filistin. Tetapi balasannya apa? Bahkan dia akan diserahkan kepada Saul. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan Daud. Satu kali ada satu cerita tentang waktu Jerman Barat dan Jerman Timur itu masih dibatasi sama tembok itu. Karena menurut cerita orang Jerman Timur itu suka melempari sampah kepada Jerman Barat gitu ya. Nah, sampah-sampah dilempar dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Tetapi apa yang terjadi? Orang Jerman Barat tidak malas dengan sampah. Sampah dikirim ke mereka, mereka kirim roti, dia lempari roti, dikasih spanduk, apa yang kamu punya, itu yang kamu beri, katanya gitu. Jadi rupanya Jerman Timur punya banyak sampah, tapi Jerman Barat dia punya banyak roti.
Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang melempari sampah kepada kita. Tapi ingat baik-baik, apa yang dia punya atau apa yang mereka punya, itu yang pasti akan diberi. Apakah kita juga akan memberi sampah? Apakah kita yang hidup kita isinya juga sampah? Enggak. Hal-hal yang baik sudah kita belajar bersama-sama sepanjang tahun ini. Kita harus melempar hal yang baik kepada orang-orang yang mungkin berlaku tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 ini ayat yang sangat terkenal sekali yang ditulis oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50:20 ayat yang sangat terkenal berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf itu kisahnya ini ya tragis ya saudara. Apa ada ya kira-kira yang bersaudara seperti begitu? Kalau ada sih orang yang berkata, apa saudara saya ini kurang baik, jahat, memang lebih baik orang lain daripada saudara sendiri. Tetapi kalau dibandingkan dengan kisahnya si Yusuf, ada gak sih saudara yang sampai setragis itu? Yusuf itu dimasukkan dalam sumur loh sama saudara-saudaranya. Nah saudara, ini bukan hal yang main-main, ini kan kayak percobaan pembunuhan, dimasukkan dalam sumur. Nah, saya percaya sumurnya bukan 2-3 meter dalam pada waktu itu. Gitu. Di Israel kan sumurnya dalam-dalam, saudara yang dikasih Tuhan. Dimasukkan ke sumur. Nggak tahu itu apa, nggak ngelawan gitu ya si Daud. Tapi mungkin ngelawan pun dipukul kali dia ya. Sehingga dia bisa sampai ke sumur. Kemudian diangkat kembali, dijual jadi budak. Bayangin saudara. Itu kan sesuatu yang tragis. Mana ada sih kakak beradik seperti begitu. Dan biasanya orang kalau sudah dibeli menjadi budak, dia mau dibunuh kapan saja, tidak ada law-nya, tidak ada hukumnya. Saudara, ini sesuatu yang sangat tragis. Tetapi Yusuf di akhir hidupnya ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia tidak marah, dia tidak balas dengan kejahatan. Dia ganti itu sampah dengan roti, saudara. Dia berkata, kamu memang mereka-rekakan yang buruk, tetapi Allahku mereka-rekakan sesuatu yang baik. Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa membela kehidupan kita. Sekarang apa yang kita takutkan? Apakah kita masih takut dengan keadaan yang ada atau takut dengan sekeliling kita yang ada? Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang pertama, Dia megang kendali kehidupan kita. Artinya tidak ada tangan boleh menjamah selain tangan Tuhan di dalam hidup itu. Yang kedua, mungkin sekeliling kita menjadi berubah. Orang yang dulu baik menjadi tidak baik. Kita dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi Tuhan kita tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. God is so good. Tuhan itu baik. Amin. Yang terakhir, Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6, ayat terakhir untuk renungan firman Tuhan pada siang ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia adalah Tuhan, penolong kita. Dan aku tidak takut. Taruh tangan di dada bersama dengan saya. Berkata, akhir tahun ini dan memasuki tahun yang baru, aku tidak mau takut. Aku tidak takut. Sebab Tuhan penolongku. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa ada intervensi Tuhan di dalam hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Ada campur tangan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat untuk mempersiapkan Natal bersama, bahkan nanti mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru 2023 dengan perasaan tidak takut. Sebab Tuhan yang memegang kendali kita. Tuhan itu baik buat hidup kita. Dan Dia penolong dalam segala keadaan dan situasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau menjadi Tuhan yang membela, menolong, bahkan memberikan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang kendali setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Siapapun yang takut hari ini, imannya dikuatkan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, menjamah seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga kami boleh bersukacita merayakan Natal, mengakhiri tahun, bahkan memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan memberkati semua yang menyaksikan program ini. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasih, kita bersatu dalam doa. Bapak ya Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih, kami mengucap syukur, ibadah berjalan dengan baik. Kami mau membawa persembahan Bapak, persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami, atau apapun yang kami bawa ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena kami percaya setiap finansial, semua berkat-berkat yang datang, yang terbaik yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau terus Bapak topang setiap pergumulan sidang jemaat-Mu JKI Penuai Wolonggong ini ya Bapak, ke dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kiranya tangan Tuhan yang terus menyertai setiap kerinduan doa dan pengumpulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk yang sakit ya Bapak, yang lemah ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang terus menyertai, tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit ya Bapak. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi Tuhan. Kami juga terus mau topang setiap pergumulan jemaat yang membutuhkan pekerjaan, yang dalam kesusahan finansial Tuhan. Tuhan Engkau Jehovah Jireh kami yang memenuhi setiap kebutuhan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami kiranya tangan Tuhan yang terus menyertai setiap pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapak. Kami juga terus mau topang Minggu 11 Desember yang akan datang ini, ibadah gabungan Christmas yang ada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang terus campur tangan, Roh Kudus yang terus campur tangan dalam ibadah Christmas. Kiranya sidang jemaat-Mu dapat kembali merasakan makna kenatal Bapak dalam hati mereka ya Tuhan. Bahwa Engkau yang datang Bapak ke dunia untuk menyelamatkan kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biar ibadah Christmas minggu yang akan datang ini ya Bapak dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kami memberkati ibadah Christmas kami minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, ibadah telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Petrus Haryono sudah memberitakan firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menuntun kita, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengundang kita semua untuk menghadiri acara Natal pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di Daisyville Public School pukul 11 AM. Saya mengundang kita semua untuk hadir, kita ramaikan, kita bertemu, berkumpul untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk info lebih lengkapnya boleh hubungi nomor yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita mempersiapkan acara Natal kita. Kita akan kumpul bersama-sama untuk merayakan Natal tahun ini tanggal 11 Desember jam 11 di Daisyville Public School. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh senang kalau Bapak Ibu dan semua kita bisa bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal kali ini. Seru, banyak hal yang kita akan bisa belajar, memuji memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman, beberapa hal acara-acara yang kita akan buat. Don't miss it. God bless you.